Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dan datang. Nama saya Rafael Winrar Sutarwan, dan podcast saya akan membahas isu-isu penting yang memengaruhi kehidupan kita sebagai warga negara. Dan hari ini kita akan membahas topik yang tidak pernah usang, topik yang selalu muncul dalam berita, diskusi publik, bahkan obrolan santai, korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Kenapa topik ini penting? Karena korupsi bukan sekadar kejahatan kerah putih. Korupsi merampas masa depan, menghambat pembangunan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hari ini kita akan menelusuri akar masalahnya, kondisi terkini, tantangan menegakkan hukum, contoh kasus, dan solusi yang realitas. Jadi, pasang earphone Anda dan mari mulai. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tapi di Indonesia, korupsi lebih dari itu. Ia adalah dari sistem budaya, kebiasaan yang diwariskan dan sering kali dianggap normal. Menurut Indeks Persepsi Korupsi Global, posisi Indonesia memang pernah membaik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir malah cenderung menurun. Ini memberi pesan jelas bahwa publik dan internasional melihat bahwa masalah kita belum selesai. Kita sering mendengar istilah seperti uang rokok, uang terima kasih, pengkondisian, setoran, atau jatah proyek. Padahal itu semua adalah bentuk-bentuk kecil korupsi yang lama-lama menjadi besar. Yang kecil dibiarkan, yang besar dibiasakan, yang masif dianggap wajar. Kalau kita mau jujur, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa korupsi tidak pernah benar-benar hilang di Indonesia? Ada beberapa akar masalah yang saling berkaitan. Number one, budaya patronase dan feudalisme. Masih kuat budaya asal bapak senang, relasi senior junior yang tidak sehat, dan sistem balas budi. Keputusan sering berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi atau aturan. Number two, lemahnya sistem pengawasan, audit internal di banyak lembaga tidak independen. Seringkali orang yang mengawasi adalah orang yang dekat dengan pihak dan diawasi. Number three, keterbatasan transparansi. Semakin tidak transparan anggaran atau proyek pemerintahan, semakin besar peluang terjadinya manipulasi. Number four, beban hidup dan insentif yang tidak seimbang. Di bagian tertentu, pemerintahan, kesejahteraan pegawai masih rendah. Tekanan ekonomi bisa membuka celah korupsi kecil-kecilan yang kemudian menjadi kebiasaan. Number five, penegakan hukum yang tidak konsisten. Ini akar paling besar. Hukum sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini menciptakan persepsi bahwa keadilan bisa dinegosiasikan. Oke, moving on. Ada tiga aktor utama dalam pemberantasan korupsi. Number one, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk untuk menangani kasus luar biasa. KPK awalnya sangat kuat. OTT dilakukan hampir setiap bulan dan masyarakat merasakan harapan baru. Namun dalam beberapa tahun terakhir, revisi UU membuat kewenangannya berubah. Publik mempertanyakan adalah KPK masih sekuat dulu. Nomor dua,
Or number 2, Kejaksaan Agung. Kejaksaan punya peran besar. Mereka menangani banyak kasus korupsi, termasuk korupsi besar seperti pada sektor keuangan atau BUMN. Namun, tantangannya adalah ketergantungan pada struktur internal dan risiko intervensi. And number 3, kepolisian. Polri menangani banyak kasus korupsi tingkat daerah, tapi persepsi publik terhadap integritas institusi ini masih beragam. Tantangan terbesar, tumpang tindih kewenangan. Kadang kasus dilempar ke sana kemari. Kadang koordinasi tidak mulus. Kadang terjadi tarik-menarik di balik layar. Semua ini bisa menghambat proses pemberantasan korupsi. But yeah, moving on. Mari kita bahas beberapa pola kasus korupsi tanpa menyebut nama. Realitas di lapangan. Kasus 1. Korupsi proyek infrastruktur. Seorang kepala daerah tertangkap menerima suap miliar rupiah. Proyek yang seharusnya membangun jalan malah dibuat asal-asalan, hanya untuk mengejar margin suap. Hasilnya, masyarakat merugi, pembangunan rusak, ekonomi terhambat. Kasus 2. Korupsi di sektor pendidikan atau kesehatan. Dana bantuan yang seharusnya untuk siswa kurang mampu atau fasilitas kesehatan malah bocor ke oknum-oknum tertentu. Ini bukan sekadar angka, ini merenggut akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Kasus nomor 3. Disparitas hukuman. Seorang pejabat tinggi yang korupsi ratusan miliar bisa mendapat vonis ringan. Sementara seorang warga biasa yang mencuri karena kebutuhan hidup bisa mendapat hukuman yang sangat berat. Perbedaan ekstrim inilah yang membuat masyarakat merasa hukum di Indonesia bisa dibeli. Tapi dampak korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang, dampaknya jauh lebih dalam. And in one of them, pertama, kemiskinan meningkat. Dana publik tersedot kepada individu. Pembangunan lambat, yang infrastruktur jadi buruk dan tidak tahan lama. Ketidakpercayaan pada negara. Ini yang paling berbahaya, especially kalau dari big governor atau negara lain. Not good. Investasi menurun, investor ragu karena proses bisnis tidak transparan. Moral masyarakat rusak. Muncul anggapan bahwa hidup hanya bisa sukses dengan jalan pintas. Bayangkan satu tindakan korupsi bisa berdampak pada jutaan orang dan generasi berikutnya. Dan buat solusi, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa langkah yang realistis dan beberapa yang sudah mulai berjalan. And in one of them, di nomor 1, reformasi transparansi dan digitalisasi. E-budgeting, e-procurement, e-catalog, dan e-audit. Semua ini mengurangi kontak langsung antara manusia, celah korupsi semakin kecil. Nomor 2, memperkuat lembaga pengawasan independen. Pengawas harus benar-benar independen dari kepentingan politik maupun struktural internal. Nomor 3, penguatan KPK. UU harus kembali memperkuat KPK sebagai lembaga superbody, bukan lembaga administratif biasa. Nomor 4, pendidikan anti korupsi.
integritas harus diajarkan sejak dini di sekolah, kampus, lingkungan kerja, hingga ruang publik. Nomor 5, partisipasi publik. Whistleblower harus dilindungi. Media harus berani mengungkap fakta. Masyarakat harus aktif melaporkan kecurangan. And lastly, number 6, hukuman yang adil dan efek jerak. Tidak ada lagi hukuman ringan untuk koruptor berat. Tidak ada lagi remisi yang berlebihan. Dengan hukuman tegas, publik akan melihat bahwa negara benar-benar serius. Korupsi mungkin tampak seperti monster besar yang sulit dia lawan, especially di Indonesia. Tapi, dengan sistem yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta keberanian masyarakat, perubahan itu sangat mungkin terjadi. Bangsa ini tidak kekurangan orang jujur. Yang kurang adalah sistem yang melindungi kejujuran itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Nama saya Rafael Winarso Darmawan. Sampai jumpa. See you next time. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap berharap untuk Indonesia yang lebih bersih dan adil. Thank you.